Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang perusahaan Adidas. Saya sebagai moderator dan pemateri, langsung saja kepada pemateri pertama, Puspa Dewi Kusumaningsih. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Puspadewi Kusumaningsih, NPM 17011061. Di sini saya akan menjelaskan tentang Adolf Adi Dassler. Dimulai dari profil Adolf Adi Dassler. Dia lahir pada tanggal 3 November 1900 dan meninggal pada tanggal 6 September 1978 di umur yang ke-77 tahun. Dia memiliki istri yang bernama Katz dan 5 seorang anak yang bernama Horst Dassler, Briggs Bendler, Karin Essing, dan 2 orang anak lainnya. Dia anak dari Christoph Dassler dan ibunya bernama Pauline Dassler. Dia memiliki 3 saudara, yaitu Fritz Dassler, Marie, dan Rudolf Dassler. Adolf Adi Dassler adalah seorang tukang sepatu, penemu, dan pengusaha Jerman yang mendirikan perusahaan pakaian olahraga di Jerman bernama Adidas. Ia juga adik dari Rudolf Dassler, pendiri perusahaan Puma. Dassler adalah seorang inovator dalam desain sepatu atletik dan salah satu promotor awal yang memperoleh dukungan dari para atlet untuk mendorong penjualan produknya. Sebagian hasil dari konsepnya, Adi Dassler membangun pabrik pakaian dan perlengkapan olahraga terbesar. Pada saat kematiannya, Adidas memiliki 17 pabrik dan penjualan tahunan mencapai 1 miliar part. Biografi dari Adolf Adi Dassler. 2 saudara dari kota Herzogenaurach, sebuah kota kecil di Jerman. Mereka adalah Adolf Adi Dassler dan Rudolf Rudi Dassler. Pada awalnya, mereka berdua meneruskan bisnis sepatu milik ayah mereka dengan nama Gebrüder Dassler atau GDS. Sang adik, Adolf, bertugas menjadi perancang untuk model-model sepatu, sedangkan kakaknya, Rudolf, bertugas untuk melakukan penjualan dan distribusi sepatu. Perpecahan antara 2 bersaudara ini mulai mencuat karena perusahaan keluarga ini sukses dalam menyuplai produk olahraga pada ajang Olimpiade, sehingga ada keinginan dari kedua saudara ini untuk menguasai perusahaan. Suatu ketika, Rudolf mendapatkan panggilan maju ke medan perang, dan Adolf sebaiknya tetap mengelola pabrik sepatu. Rudolf kian hari kian yakin bahwa Adi punya niat untuk mendepaknya dari perusahaan. Akibatnya, dia berkali-kali meninggalkan pos di garis depan, kembali pulang untuk melihat pabrik. Setelah perang berakhir, ketika militer Amerika Serikat menduduki Jerman setelah menang Perang Dunia Kedua, persaingan 2 saudara ini semakin tajam dan mencoba mengalahkan satu sama lain. Adolf dan Rudolf sama-sama mencoba menyebar rumor bahwa salah satu dari mereka adalah pengurus Nazi yang seharusnya dipenjara. Akhirnya, tuduhan itu membuat Rudolf masuk penjara. Pengadilan yang diinisiasi Amerika memutuskan Rudolf hanya anggota bawahan dalam partai Nazi, sehingga hukuman penjara tak perlu dilanjutkan lebih lama. Karena tuduhan dan akhirnya dipenjara membuat Rudolf benci kepada Adolf. Setelah keluarnya Adolf, pada tahun 1940-an, Rudolf kembali ke seberang sungai untuk mendirikan pabrik baru. Sementara Adolf tetap mengelola pabrik lama. Adolf mengubah nama pabrik dan merek sepatunya menjadi Adidas, yang diambil dari nama Adolf Dassler. Sementara Rudolf memberikan nama untuk sepatunya yaitu Puma. SG khusus untuk bintang sepak bola dunia David Beckham dan Adizero Adio Neftenga. Era ini juga menjadi dekade yang melahirkan banyak kolaborasi sepanjang sejarah sepatu Adidas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Puspitasari, NPM 17011230. Saya akan
akan menjelaskan logo dari Adidas. Yang pertama, logo 3 garis. Logo ini tidak memiliki penampilan spesifik. Perusahaan cukup menempatkan 3 garis hitam pada semua produk yang mereka buat. Bahkan pada awal sejarahnya, perusahaan ini dikenal karena branding ini. Pemilik perusahaan original pada saat itu suka menyebut bisnisnya perusahaan 3 garis. Bahkan seiring berjalannya waktu, perusahaan baru menggantikan yang lama dan perusahaan tetap setia dengan penampilan 3 garis. Yang kedua adalah 3 daun. Tema baru dari garis 3 masih terlihat, baik di daun yang keluar dari logo dan 3 garis yang menyeberang secara diagonal. Logo dipilih karena perusahaan menginginkan logo yang mewakili fakta bahwa merek jauh lebih besar dan lebih beragam dulu sambil mempertahankan penampilan zaman klasik. Logo perbedaan ini masih digunakan pada beberapa deskripsi produk mereka, terutama produk klasik. Sebagian besar produk performa tinggi mereka telah berpindah ke 3 dan terakhir. Slide selanjutnya adalah makna dari logo Adidas. Nama Adidas berasal dari nama pendirinya, Adolf Dassler. Logo perusahaan telah berubah dari waktu ke waktu tetapi selalu termasuk 3 garis. Konfigurasi saat ini adalah 3 garis pada sudut yang bersama-sama membentuk segitiga. Ini melambangkan gunung yang pada gilirannya mewakili tantangan yang harus diatasi oleh semua atlet. Kenalkan, nama saya Messi Triwandani, NPM 17011197. Di sini saya sebagai pemateri. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan selanjutnya, yaitu cara pandang tokoh. Leadership adalah proses yang digunakan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan mereka untuk membantu mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Gaya kepemimpinan akan mempengaruhi suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuannya. Komponen utama dari leadership yang efektif ditemukan dalam kekuatan yang dimiliki pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan membuat mereka bertindak dengan cara tertentu. Selanjutnya, dalam kasus ini, kepemimpinan Aldo memiliki karakter yang kuat. Semua komponen utama pada leadership ada pada Aldo. Hal ini terbukti dengan adanya pencapaian yang menular kepada penduduk kota. Pegawai Adidas terpisah oleh sungai Auroch. Bahkan bagi pegawai masing-masing, perusahaan memiliki restoran, pasar, dan bar yang terpisah. Adidas memiliki wilayah di sisi selatan. Adidas juga lebih menganut Protestan dengan pandangan politik sosial demokratik. Nah, selanjutnya yaitu task management. Yang pertama itu ada planning. Aldo dalam menjalankan Adidas memiliki perencanaan yang sangat baik. Tahun pertamanya Adidas mendaftarkan pattern sepatunya dengan menyertakan logo 3 strip sebagai trademarknya. Nama Febe Lorenza Cendranata, NPM 1701119. Analisis SWOT Adidas Strength yang pertama yaitu tetap mampu terus menghasilkan satu produk andalan per tahun untuk menjaga tingkat eksklusivitas produk Adidas. Yang kedua, Adidas memiliki brand recognition dan brand equity yang sangat baik secara mendunia. Yang ketiga yaitu mengakomodir 2 segmen pasar, menengah dan atas dengan merek Reebok dan Adidas. Yang keempat, melakukan promosi yang intensif dengan secara berkala menjadi sponsor pada acara-acara olahraga. Selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama, mengalami tingkat kerugian yang sangat besar atas divestasi dari Salomon SE. Yang kedua, atas dampak banyaknya akuisisi, terjadi kesulitan integrasi manajemen perusahaan. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, akuisisi Reebok membuka chance untuk masuk lebih dalam pada sepatu untuk wanita. Yang kedua, adanya kerjasama antara penyedia teknologi seperti Apple dengan Nike membuat peluang atau inovasi baru terhadap produk Adidas untuk lebih berkembang. Yang ketiga, semakin banyak event olahraga membuat semakin banyaknya atlet yang dapat didorong untuk menendorsement produk-produk Adidas. Yang terakhir adalah trade. Yang pertama, proses akuisisi Adidas dan Reebok yang belum sempurna.
Yang kedua, membuat perlawanan ketat dari Nike dalam bidang footwear. Turunnya peminat dan popularitas dari olahraga golf di Amerika. Dan yang terakhir, munculnya new entrants yang berpotensi untuk mengalahkan brand Adidas. Rita Sylvia Anissa, NPM 1701-1170. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lorenza, yaitu tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentasi dari Adidas sendiri itu, segmentasinya itu mulai dari anak-anak sampai dewasa. Terus ratingnya itu menengah ke atas karena harganya yang cukup lumayan mahal karena memang juga kualitasnya bagus. Biasanya pengguna produk Adidas ini adalah remaja karena memang remaja itu masih hobi-hobinya berolahraga kan. Sehingga mereka itu tahu fashion, tahu kualitas, dan menggunakan produk Adidas. Selanjutnya untuk targeting, biasanya targetnya Adidas itu para remaja ya, karena memang remaja itu tadi lebih sering, lebih senang, lebih masih semangatnya untuk berolahraga kan. Maka dari itu kan mereka tahu kualitasnya bagus sehingga menumbuhkan loyalitas kepada produk Adidas ini. Dan selanjutnya positioning, Adidas merupakan salah satu perusahaan olahraga terdepan dunia yang memiliki slogan Impossible is Nothing, di mana slogan ini mewakili semangat para atlet yang berusaha untuk melangkah lebih jauh, membuat terobosan baru, dan melampaui batas diri. Selanjutnya ada program. Di sini tuh si Adidas ini memiliki strategi brand yang sangat kuat. Hal tersebut memudahkan untuk menarik pelanggan gitu, untuk menarik konsumen. Pada tahun 2015, si Adidas ini membuat strategi baru yaitu Creating the New, di mana bisnis mereka itu memikirkan bisnis 5 tahun ke depan menjadi masa depan yang lebih menarik di bidang olahraga. Strategi ini dibuat karena Adidas meyakini bahwa segala sesuatu yang manusia lakukan berakar dari dalam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Hidroni, NPM 1701-1097. Di sini saya akan membahas materi lanjutan dari berita sebelumnya di slide PowerPoint 13 dan 14 tentang materi analisis strategi pemasaran dari Adidas. Yang pertama itu ada produk yang tersedia di sini Adidas sepatu olahraga. Di samping itu Adidas juga hadir dalam bentuk aksesoris dan perlengkapan olahraga seperti shirt, jaket, dan lainnya. Sedangkan anak perusahaan Adidas juga memiliki produk utama mereka. Reebok berfokus pada sepatu olahraga mereka. Rockport lebih spesialis pada outdoor footwear. Produsen baju olahraga beserta aksesoris dan tailor-made berfokus pada baju untuk pemain golf dan perlengkapannya. Terus yang kedua dari analisis strategi pemasaran yang adalah price, harga. Di sini Adidas membandrol harga yang cukup stabil, memiliki desain yang unik dan jumlah yang terbatas. Adidas menggunakan strategi skimming price. Adidas mematok harga setinggi-tingginya. Perusahaan ini juga meyakini bahwa dengan harga yang tinggi, berarti kualitas yang diberikan pun juga mumpuni. Terus ada yang ketiga, ada place. Adidas memiliki outlet eksklusif sendiri yang hanya menjual produk Adidas. Dan Reebok, produk-produknya juga terdapat pada multi-brand outlet seperti Sport Station. Penjualan secara online pun dilakukan melalui website resmi Adidas. Hal tersebut dilakukan agar harga dan segmentasi produk tetap terjaga sebagai barang price tag dan branded.
Terus ada promotion. Perusahaan Adidas dalam mempromosikan produk menggunakan sepatu olahraga oleh atlet sepak bola ternama seperti Lionel Messi, Ronaldinho, dan beberapa atlet ternama lainnya. Selain itu, dengan menjadi sponsorship tim sepak bola terkenal, mengontrak atlet-atlet olahraga terkenal untuk menjadi brand ambassador. Oleh karena itu, Adidas banyak disebut sebagai sepatu para pemain bola. Promosi menggunakan media massa hingga menggelar potongan diskon dan pada momen-momen khusus. Sekian dari saya. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya, dapat disimpulkan sepatu olahraga Adidas adalah sepatu yang nyaman untuk digunakan berolahraga. Sepatu Adidas memiliki kualitas yang baik, tidak cepat rusak, dan memiliki model yang khas. Sepatu olahraga Adidas cenderung dapat membuat seorang terlihat sporty dan menambah kepercayaan diri para informan ketika bertanding. Mereka sudah sangat puas terhadap produk sepatu bermerek. Mereka juga mau untuk merekomendasikan sepatu merek Adidas pada orang lain. Sepatu olahraga Adidas adalah sepatu yang tidak banyak beriklan di Indonesia. Namun, efek word of mouth dari komunikasi pemasaran yang dilakukan terlebih dahulu membuat target pasar Adidas di Indonesia masih mengetahui dan memiliki dan memakai sepatu olahraga tersebut. Mereka menggunakan sepatu Adidas karena ketenaran namanya dan memiliki hak paten. Saran dari saya, hendaknya perusahaan Adidas berusaha meningkatkan kinerja karyawan dalam menghasilkan produk Adidas, sehingga produk Adidas menjadi lebih baik dari hari ke hari. Harusnya Adidas menerapkan strategi komunikasi seperti pada tahun 80 sampai 90-an, di mana Adidas menjadi sponsor utama Liga downhill. Efek dari strategi tersebut membuat orang selalu membicarakan mengenai Adidas ketika mereka sedang membahas topik tentang olahraga, yang membuat hal itu menjadi proses promosi word of mouth dan membuat Adidas tidak terlalu mengeluarkan biaya berlebih untuk iklan, namun digantikan biaya sponsorship tim-tim tertentu. Adidas dengan segmentasi anak muda yang mempunyai status ekonomi sosial A memang harus beriklan di media-media yang spesifik dan sesuai dengan segmentasinya, didukung dengan perkembangan zaman di mana semua informasi dapat diperoleh dari internet. Adidas tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak karena bisa dengan mudah membuat website dan para penggemarnya pun membuat blog yang mengupas tentang Adidas serta produk-produknya, di mana hal itu menjadi iklan gratis untuk Adidas. Namun begitu, Adidas perlu membuat suatu campaign yang bertujuan untuk mengenalkan kembali generasi yang sekarang dengan sepatu olahraga Adidas melalui event-event olahraga di Indonesia atau iklan di media-media lokal untuk mempertahankan Adidas sebagai pemuncak top brand indeks. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.